Sebelumnya mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma yuqarribuna minka asfa ya arhamar rahimin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, temanya adalah tafakur. Jadi kita sering mendengar istilah tafakur, ya. Dan Ivan sengaja di sini memulai dari bahasa Arabnya, ya, tafakur, ya, karena untuk menjelaskan apa tafakur ini, seringkali beberapa kata dari bahasa Arab ini tidak ada terjemahan yang tepatnya istilahnya, ya, atau yang sesuai dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Mengenai apa tafakur, ya, kita lihat sekarang dari what-nya dulu, ya, sebetulnya apa sih tafakur itu, ya. Di sini banyak, ya, penjelasannya mengenai tafakur ini, apalagi sekarang, ya, banyak sekali orang kalau sudah dimulai diterjemahkan terhadap kontemplasi dan meditasi, banyak sekali orang yang menerjemahkannya. Makanya Evan memilih topik ini karena ingin sedikit meluruskan, insya Allah, dengan segala keterbatasan ingin meluruskan apa sebetulnya makna tafakur dari sudut pandang Islam, ya. Kalau kita mendengar kata istilah kontemplasi, karena lazim dalam literatur diterjemahkan sebagai kontemplasi ataupun meditasi, ya. Untuk menjawab apa atau what-nya, ya, tafakur, insya Allah Ivan akan menggunakan beberapa literatur, ya. Literatur pertama adalah satu buku yang ditulis oleh Profesor Malik Badri, ya, Contemplation. Ini bahasa Inggris, makanya terjemahkan Contemplation. Tetapi di dalam buku aslinya bahasa Arab, kemudian oleh pengarang yang sama, Profesor Malik Badri, salah seorang psikolog Islam, itu diterjemahkan menjadi bahasa Inggris juga, ya, di tahun 2000 sekian. Ya, yang bahasa Arabnya di awal tahun 2000, kemudian beberapa tahun kemudian dalam bahasa Inggris. Ya. Di sini Profesor Malik Badri juga menyebutkan, ya, dalam introduction-nya bahwa tafakur ini dalam bahasa Inggris yang paling dekat adalah kontemplasi dan meditasi, ya. Jadi ini buku dalam bahasa Inggris berbicara kepada English speaking audience. Beliau mencoba merelate, ini adalah yang paling dekat adalah kontemplasi dan meditasi. Tetapi seringkali kedua istilah ini sebetulnya tidak memberikan arti yang sebenarnya dalam Islam, ya. Nah, kalau dari sisi Islam yang akan kita bahas sekarang ini, beberapa ulama menggunakan ayat dari surat Saf, ya, surat Saf. Ya, surat Saf itu surat Qaf, ya. Surat Qaf ayatnya ayat ke-37, surat Qaf itu surat ke-45, ya. Dan ayatnya surat Qaf itu surat ke-50 dan ayatnya ayat ke-37, maaf, ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb, hati, ya, aw al-qasama wa huwa syahid, ya. Surely in this reminder for whoever who has a mindful heart and lends attentive ear. Jadi salah satu karakter atau elemen dari tafakur dari Islam itu adalah heart, ya. Sedangkan tadi disebutkan kontemplasi ataupun meditasi itu kalau melihat terjemahan bahasa Inggrisnya itu ke arah mind, ya. Jadi kalau kita melihat terjemahan di kamus bahasa Inggris, when we talk about contemplation selalu mind, ya, mengenai pikiran, ya. Jadi ada perbedaannya. Kita mencoba menerjemahkan, tapi sebetulnya ada perbedaannya, ya. Jadi key-nya ini adalah pertama dari sisi prakteknya sendiri, dan kedua adalah dari sisi tujuannya. Nah, makanya Profesor Malik Badri di sini mengambil istilah kontemplasi karena lebih generik dibanding meditasi. Karena apalagi sekarang ini, ya, apalagi pada saat itu tahun 2000-an mungkin sudah ada juga, apalagi sekarang ini, ya, banyak sekali praktek-praktek meditasi. Sebetulnya boleh-boleh saja terjemahkan meditasi, tetapi karena
setiap orang mendengar kata meditasi itu artinya atau kita asosiasikannya terhadap yang lain, makanya Profesor Malik Badri cenderung untuk tidak menggunakan kata meditasi. Kalau secara praktek kita nanti bisa lihat ya di how-nya, insya Allah di section ketiganya dari kajian ini kita akan melihat hampir sama, tapi tujuannya yang kedua tadi tujuannya berbeda, ya tujuannya berbeda akan kita jelaskan ya. Jadi tafakur ya ada istilahnya tadi dalam Quran ya. Jadi elemen-elemennya hati kita, kemudian juga attentive ear ya. Jadi kita mendengarkannya juga dengan attentive ya, mindful istilah sekarang ini ya. Nah, sedangkan di istilah meditasi ya disebutkan di sini, mengapa juga beliau tidak menggunakan kata meditasi untuk menerjemahkan bukunya Tafakur ini, walaupun secara praktek sama, karena itu terutama adalah tujuannya. Ya, di sini disebutkan bahwasanya istilah meditasi itu seringkali diasosiasikan dengan istilah praktek meditasi di Eastern religion. Yang dimaksud dengan Eastern religion itu Buddha, Hindu, Shinto, Tao, Konfusius. Ya. Mereka juga ada meditasi. Ini tujuannya berbeda. Terutama di Eastern religion ini tujuannya adalah untuk katakanlah kita dalam suatu kesadaran tertentu sekarang, kalau dengan meditasi kesadarannya beralih ke yang lain, ya meningkat atau bagaimana ya. Jadi tergantung ajaran Eastern religion tadi. Sedangkan kalau dalam Islam tidak involve dengan kita beralih ke state of different consciousness ya, tetapi kita tetap berada dalam conscious kita yang sekarang, hanya kita menggabungkan istilahnya heart, mind, and soul bergabung jadi satu. Ya, itu dari sisi prakteknya. Kemudian dari sisi kedua tujuannya adalah untuk mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan beberapa praktek meditasi yang lain itu cenderung tujuannya itu bisa hanya untuk rileks saja. Ya, disebutkan di sini. Ada beberapa apalagi sekarang ya hanya untuk rileks, untuk tenang, meditasi. Nggak peduli itu di equation mengenai Allahnya itu diluarkan. Ya. Kemudian ada juga Eastern religion tujuannya berbeda. Ya, tadi untuk mencapai state of altered consciousness. Ya, berbeda tujuannya dengan Islam. Ini tidak perlu dengan Allah. Agama-agama seperti Kristen, kemudian Judaism juga ya, Jew atau Yahudi juga sama ada meditasi. Tujuannya juga berbeda ya. Jadi masing-masing punya ini sendiri. Istilahnya setelah bahasa Inggris meditasi, dan sebetulnya pengarang buku ini juga ataupun Imam Al-Ghazali juga yang menerjemahkan bukunya, di buku Imam Al-Ghazali mengenai kitab Tafakur juga sama ya, The Book of Contemplation ya. Jadi ada dua, contemplation atau meditation, tetapi cenderung untuk memilih kontemplasi karena meditasi. Buku-buku ini termasuk buku-buku baru ya tahun 2000-an, jadi diterjemahkannya jadi sudah mulai agak hati-hati untuk supaya orang tidak melihat tadi tujuannya melihat bahwa kontemplasi itu generik ya tujuannya. Jadi prakteknya mungkin seperti sama atau mungkin bahkan sama ya, tetapi tujuannya berbeda. Ya, tujuannya berbeda. Atau kadang-kadang juga prakteknya agak sedikit berbeda, tetapi tujuannya jelas berbeda ya. Dalam satu ini final mengenai apa ya, dalam salah satu bukunya seorang sufi terkenal ya dari Maroko namanya Ahmad Ibn Ajiba yang juga mengarang tafsir Al-Qur'an, sufi tafsir ya. Beliau menyebutkan bahwa tafakur itu sebagai, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the journey of the heart to the presence of His Lord ya. Jadi journey, jadi perjalanan sebuah hati terhadap kehadiran Allah, ya Tuhannya, Robnya. Ya, jadi tujuannya itu, kalau orang dari sisi sudut pandang Muslim, apa tafakur itu kita praktis menggabungkan heart, mind, and soul. Ya. Kemudian kita tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah, dan menyadari bahwasanya kita sangat tergantung kepada Allah. Ya, segala hal yang kita bahas minggu lalu ya pada saat membahas ihsan
ya. Dalam bahasa ihsan kita menyebutkan bahwasanya dari satu konsep ihsan muncul konsep-konsep lain dalam literatur tasawuf, ya. Ada konsep hudur yang paling terkenal, ya, hadir, presence, ya, tadi juga disebutkan, ya, to the presence of His Lord, hudur. Jadi seolah-olah kita melihat atau selalu hadir dengan Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat, diskusinya Ihsan kemarin, kita tahu bahwa Allah melihat kita, hadir. Kemudian konsep khusyuk, ya, khusyuk itu konsep penting juga dari situ. Jadi khusyuk itu kita seperti itu susah diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris. Seringkali diterjemahkan sebagai submission atau awe, ya, AWE. Itu juga tidak terlalu tepat, tapi lazim digunakan dalam literatur bahasa Inggris. Khusyuk itu seperti sangat merendahkan diri karena kita merasa sangat tidak patut di hadapan Allah. Ya, kita segala perbuatan, walaupun kita merasa telah berbuat baik sana sini, tetapi tetap kurang. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang kita dapat, rahmat Allah jauh sekali kita ini, ya, tidak layak. Jadi suatu perasaan di hadapan Allah di mana kita merasa sungguh rendah di hadapan Allah. Itu yang namanya khusyuk. Dan tentunya kita bisa dalam kondisi itu kalau kita mempunyai konsep ihsan yang kita bahas minggu lalu, ya, di ihsan. Nah, kalau tafakur ini bukan istilahnya bukan state-nya, ya, atau bukan keadaannya, tetapi metodenya untuk mencapai kondisi ihsan tadi. Ya, salah satu metode untuk mencapai kondisi ihsan tadi adalah melatih diri untuk bertafakur supaya kita sering atau kita bisa berada dalam kondisi khusyuk atau kondisi hadir, ya, di hadapan Allah. Jadi yang kita bahas pada kesempatan kali ini sedikit bergerak dari apa yang kita bahas minggu lalu, itu lebih ke arah how-nya, metodenya. Ya, konsepnya minggu lalu, sekarang lebih arah apa praktisnya yang kita bisa lakukan. Ya, jadi itu apa tafakur itu adalah suatu praktis di mana kita menggabungkan heart, soul, and mind, ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan tujuannya dalam hal ini untuk agama Islam adalah untuk mendekatkan diri dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah kontemplasi atau tafakur ataupun meditasi boleh, tapi ingat, ya, meditasi ini sekarang banyak dalam literatur bahasa Inggris atau kuliah-kuliah dalam bahasa Inggris disebutkan banyak baggage-nya, ya, karena bisa diartikan yang lain juga. Ya, nah, hanya untuk tenang, atau katakanlah kalau Ivan lihat pernah ceramahnya itu bintang film, ya, The Rock, itulah bintang film, dia bilang saya pagi-pagi bangun jam 4 atau 4.30 pertama kali langsung meditasi. Bilang seperti itu, ya, meditasi, ya. Apa tujuannya meditasi? Ya, dia untuk menenangkan diri, ya. Menenangkan diri dan memvisualisasi kegiatan sehari-harinya, dan katanya, ya, no one's gonna beat me in that day. Tujuannya, ya, jadi meyakinkan diri sendiri bahwa, I'm great, ya. Tentunya berbeda dengan tujuan tafakur ataupun kontemplasi atau meditasi dalam Islam, di mana justru kita ingin menyerahkan diri kita to the state of Islam. Ya, kemarin dalam kajian minggu lalu kita membahas Islam dalam huruf besar, Islam, ya, istilahnya. Islam itu ada iman, Islam huruf kecil, dan juga ihsan. Ya. Islam yang huruf kecil ini biasanya ke arah syariah, ya, melaksanakan syariah agama. Ya, tapi juga ada iman, Islam, dan ketiga hal ini lingkaran Islam huruf besar, ya, adalah state Islam yang sebenarnya. Dan kalau kita ingin berada dalam kondisi itu, ya, salah satunya adalah ihsan atau selalu dalam kondisi di mana kita melihat Allah. Ya, dalam Al-Quran sebelum manusia diciptakan, tapi roh sudah diciptakan, kita ditanya oleh Allah, ya, Alastu Rabbikum, ya, am I not your Lord? Allah bertanya pada kita. Kemudian seluruh soul, jiwa-jiwa manusia belum ada badannya, jawab, bala syahidna. Ya, yes, we witness. Nah, ya, bala syahidna. Dan tadi juga di ayat surat Qaf, ya, ayat ke-37, dia menyebutkan syahid. Jadi itu tadi yang kita bahas minggu lalu. Syahid itu witness, ya, melihat Allah, merasakan Allah. Dan kalau kita tidak melihat, merasakan, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Seperti itu. Dan syahid ini juga susah terjemahkan, atau kadang-kadang yang Irfan pelajari bersama guru Irfan tuh dia nggak suka itu loh. Kadang-kadang ada yang menjemahkan syahid ini ada salah satu, ya, kalau bisa dilihat nanti terjemahan bahasa Inggris, give thought. Again, syahid itu
katakanlah diterjemahkan seperti praktek dari otak kita ya. Atau ada juga yang menyebutkan syahid itu testify. Tuh, testify. Tapi testify untuk orang yang berbicara dalam bahasa Inggris agak berbeda ya. Testify ini kita seperti bisa testify beberapa kali gitu dalam katakanlah di pengadilan, tapi belum tentu melihat. Tapi bear witness itu adalah terjemahan yang lebih baik dibanding testify. Jadi kita seolah melihat, ya, merasakan realitas dari Allah tersebut. Ya, pada syahidnya. Dan itu adalah kita bahas nurul ihsan, dan untuk mencapai kondisi itu adalah tafakur. Ya, tadi itu apanya ya, tafakur. Jadi insya Allah penjelasan tadi memberikan gambaran bahwa apa itu tafakur dalam konteks Islam, kemudian apakah ia sama dengan kontemplasi ataupun meditasi. Kalau mengenai kontemplasi, memang itulah yang lebih banyak digunakan ya terjemahannya dalam buku tafakur itu contemplation, kemudian dalam buku Imam Al-Ghazali juga kitab At-Tafakur, The Book of Contemplation. Lebih generik menurut para penterjemah ini dibanding meditasi, karena meditasi walaupun secara arti boleh ya, tetapi sekarang lebih banyak baggage-nya, karena banyak sekali praktek-praktek meditasi yang tujuannya bukan untuk menyerahkan diri kepada Allah, tetapi hanya untuk relax, untuk feel good, atau untuk visualisasi kondisi yang dia harapkan ya. Misalnya tadi bintang film tadi ya, ingin ya kondisi bahwa dia super ya pada hari itu, no one's gonna outrun me, ya seperti itu. Jadi lain itu tujuannya dengan kontemplasi atau tafakur dalam Islam. Makanya beberapa pengarang cenderung untuk tidak menerjemahkan terhadap konten meditasi. Walaupun dalam bahasa sehari-hari, kalau di kantor atau di proyek juga sholat, klien-klien Irfan ataupun bahkan supervisor Irfan juga bilang, it's okay, he's doing his meditation. Buat mereka ini meditasi. Ya, so some people do yoga for meditation, some other just do prayer. Nah, sholat sebetulnya bukan, prakteknya mungkin seperti meditasi to some extent, tapi sebetulnya bukan meditasi ya, karena sholat itu ibadah ya, itu lain dengan meditasi. Prakteknya seperti meditasi. Tentunya kita tidak mau berargue dengan non-Muslim mengenai istilah ya, okay, no problem, let it go. Ya, terserah ya, tapi yang penting kita tahu bahwa meditasi itu maksudnya apa dan tujuannya apa. Imam Al-Ghazali yang lahir atau yang hidup di tahun abad ke-11-12 Hijrah juga menyebutkan pada saat itu bahwa sekarang ini orang-orang ini sudah lupa atau sudah ignorant mengenai apa meditasi tersebut, ya, apa realitasnya, for what, and upon what. Their ignorance. Tahun 11 dan 12 Hijrah. Apalagi kalau Imam Al-Ghazali hidup sekarang. Mungkin udah, ini meditasi udah kemana-mana ya. Oke, itu yang what-nya ya, insya Allah. Kemudian seperti biasa kita sekarang bertanya tentunya, oke, fine, I get it, that's meditation. Kemudian why do we need to meditate? Ya, tadi disebutkan sedikit ya. Meditasi itu salah satu cara untuk membiasakan diri atau untuk mencapai kondisi ihsan tadi, kondisi khusyuk, kondisi apa namanya? Satu lagi tadi yang kita sebutkan hadir, ya, ahlul hudur dalam istilah sufi, yaitu selalu melihat ya Allah, ahlul hudur. Ya, jadi itu tujuannya, prakteknya. Jadi tujuannya secara Islam, para ulama itu menggunakannya untuk mencapai situasi itu. Dan itu tidak untuk Islam saja ya, untuk Kristen misalnya ya, orang-orang kalau kita lihat para church father itu apa namanya, monastik di gurun atau di gunung, mereka menjauhkan diri dari keramaian ya, untuk ingin supaya membersihkan hatinya agar mereka bisa lebih taat beribadah. Nah, Islam tidak menyarankan kita untuk menjauhkan diri dari dunia. Kita berada di dunia, tetapi kita diwajibkan untuk melatih meditasi ya, dalam beberapa sesi pada saat Ramadan juga menjelaskan. Ya, kita harus menyisihkan waktu untuk meditasi ya, katakanlah 5 menit, katakanlah maksimal 15 menit per hari untuk meditasi. Nanti insya Allah di section yang ketiga mengenai hal, kita insya Allah akan membahasnya ya, bagaimana caranya. Tapi seperti tadi why-nya ya, why
Dan karena kita disarankan oleh agama untuk dalam kondisi ihsan, dan salah satunya untuk mencapai kondisi tersebut. Kenapa Evan salah satunya? Karena Allah Maha Kuasa ya. Kalau mau, Allah bisa menunjukkan seseorang untuk dalam kondisi syahid pada saat itu. Tapi beliau dia mampu kan? Tapi karena kebanyakan orang tidak dalam kondisi itu, ya makanya kita harus berusaha bagaimana kita caranya. Dan para ulama menyebutkan caranya adalah dengan melatih meditasi. Pertama harus dilatih. Ya, kalau sudah melatih, kita akan mudah, kalaupun kita tidak selalu dalam kondisi syahid, ya, kondisi menyaksikan, tapi kita paling tidak bisa kalau perlu masuk ke situ. Ya, jadi katakanlah body kita tuh perasaan kita ini sudah terbiasa dengan tafakur tadi. Jadi dalam waktu yang pendek kita sudah bisa dalam kondisi syahid tadi. Ya. Tapi itu perlu dilatih. Ya. Karena apa? Karena kita hidup, terutama sekarang ini zaman modern ini ya, salah satu problemnya di zaman modern ini, kita ini attention span-nya tuh pendek. Ya, kita tuh pendek sekali attention span-nya, kan terlalu banyak distraction-nya. Ya, banyak distraction-nya. Bukan berarti kita melakukan dosa, distracted aja gitu. Pendek sekali waktu untuk menyadari kondisi realitas kita sebagai hamba Allah, terus pendek sekali waktunya. Ada aja yang mesti dilakukan urusan dunia. Tidak berarti berdosa, tetapi ada aja yang mengganggunya. Ya, kalau tidak set aside waktu 5-10 menit, 15 menit itu susah sekali. Ya, jadi distraction itu paling mengganggu. Attention span kita itu pendek sekali. Sedikit-sedikit pegang teleponnya. Itu satu. Kedua mungkin juga karena dosa. Ya, karena tafakur ini sejalan dengan hati kita. Tadi kita sebutkan ya, ini praktis hati ya, involved kalau dalam Islam. Semakin bersih hati seseorang, semakin baik tafakurnya. Ya. Semakin ya hatinya ternodai karena dosa atau karena distraksi, semakin susah untuk melakukan tafakurnya. Ya. Jadi kan disebutkan dalam literatur tasawuf bahwa hati itu seperti kaca, polished mirror. Ya, polished mirror. Kalau bersih, maka dia akan memancarkan cahaya Allah lebih bersih. Kalau kusam, ya kusam juga. Ya, seperti itu. Makanya tafakur ini adalah satu sarana untuk mencapai kondisi hati tersebut. Ya, jadi pertama, why-nya itu tadi untuk mencapai kondisi ihsan. Itu yang paling utama tentu, karena dari hadis Rasulullah SAW ya, yang menyebutkan ajaran agama Islam. Kemudian tadi juga kita menyebutkan bahwasanya secara beberapa dari sudut pandang lain ya, yang di luar Islam ataupun secara kegiatan sehari-hari, disebutkan di sini di salah satu buku yang akan gunakan ya, Contemplation. Disebutkan di sini juga bahwa contemplation ini refine spiritual perception. Ya. Jadi spiritual perception kita, sebentar, ini mau login lagi, sebentar ya. Sebentar ya, Pak. Tapi udah tadi ke disconnect. Iya, tadi agak ngedrop tadi. Oke, sorry. Oke, sudah udah dimasukin lagi. Oke, thank you. Alright. So jadi tadi secara Islam ya, bahwa tafakur ini adalah why kita melakukannya memang karena memang ini adalah dari ya, untuk mencapai kondisi ihsan tadi. Yang kedua di sini disebutkan bahwa tafakur ini refine ya, jadi membersihkan ataupun menghaluskan spiritual perception. Nah, dalam dunia modern ini, orang pada saat persepsi itu selalu menunjuk ke sini. Van juga kalau menyatakan persepsi itu selalu menunjuk ke sini. Di persepsi itu di otak kita ya, di brain kita. Padahal dalam Islam persepsi itu di hati. Kalau ada yang mengikuti ibu-ibu, bapak-bapak kajian surat Al-Mulk ya, disebutkan di situ. Huwallazi ansya'akum, dia yang menciptakanmu, ya. Wa ja'alakum, dan menjadikan kepada kamu ya, asma ya, pendengaran, absor penglihatan, wal afidah. Ya, afidah itu hati. Ya,
Hati itu dalam bahasa Arab yang paling utama, yang paling luarnya itu qalb, ya. Dalam Indonesia juga menggunakan kata qalbu. Ya. Kemudian lebih masuk ke dalam itu ada yang istilahnya fuad. Ada orang namanya fuad kan. Fuad itu hati juga artinya, jamaknya afidah. Jadi dalam Islam itu selalu persepsi itu adalah dari hati. Kita tidak mengurangi, tidak downplay manfaat dari otak, ya. Otak berguna untuk hal-hal tertentu. Tapi yang paling utama, persepsi yang paling sukar adalah harus dilakukan melalui hati. Ya, karena kalau melalui otak kita tidak bisa melihat realitas Allah. Ya, tidak sampai otak itu. Tapi hati kita bisa melihatnya. Jadi kita kan tidak mungkin sebagai makhluk yang terbatas, bagaimana mungkin bisa melihat atau memahami ya sesuatu yang tidak terbatas. Tetapi dalam hadis Rasulullah, kecuali hati orang yang beriman. Bukan berarti kita bisa melihat Allah, tapi kita bisa witness tadi, syahidna, bala syahidna, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Kita lihat, ya, we bear witness. Makanya itu tadi, ya, istilahnya. Jadi kedua adalah refine spiritual kita. Jadi kalau misalnya kita konsisten dengan yang kita pelajari minggu lalu, iman, kita mempelajari akidah kita, ya. Kita mempelajari syariah kita, Islam. Kemudian juga ihsan, maaf, ya, spiritual. Ya harus melakukan sesuatu kan. Bagaimana caranya? Tafakur tadi. Yang keempat minggu lalu yaitu adalah keyakinan hari akhir, eschatological istilahnya. Jadi itu di situ salah satu why kita melakukannya. Dan salah satu hadis juga ya, which is asbabun nuzul dari ayat yang dibacakan oleh adik kita Ari Zulfar tadi ya. Dalam bukunya Imam Al-Ghazali menyebutkan salah seorang tabi'in. Salah seorang tabi'in adalah orang yang melihat sahabat Nabi. Ya, sahabat adalah orang yang melihat Nabi sendiri. Kalau tabi'in adalah orang yang melihat sahabat Nabi. Di sini ada seorang tabi'in namanya Atta, ya, Atta ibn Abi Rabah. Ya. Dia bertemu dengan atau berkunjung kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yesus tentunya sahabiat, ya. Bertanya kepada beliau. Ya, amin. Beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya, ya, apa yang menyebabkan kamu jarang menemui kami? Ya. Kemudian dia menjawab, Rasulullah mengajarkan kepada kami untuk mengunjungi, bertamu dalam selang waktu. Ya, jangan terlalu sering supaya rindunya selalu terjaga. Oke. Kemudian Atta ini meriwayatkan bersama temannya Ubay, tanya. Siti Aisyah dalam hal ini ya, ceritakan pada kami tentang Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah menjawab, pertama beliau tiba-tiba menangis, ya, Siti Aisyah ini. Kemudian menjawab, everything about him was extraordinary. Segala sesuatunya mengenai Rasulullah SAW sangat extraordinary. Ya. Pertama, pada suatu waktu dia datang kepada saya, di mana itu adalah malam bagian saya. Jadi istrinya Rasulullah kan ada beberapa, itu adalah malam bagiannya Aisyah. Kemudian beliau datang kepada Aisyah, kemudian his skin, jadi kulitnya Rasulullah, touch skins of Aisyah. Ya, jadi mereka berdekatan maksudnya. Kemudian beliau menyebutkan, ya Aisyah, saya akan beribadah dulu. Jadi tadi dekat, ngobrol-ngobrol, mungkin ya biasa suami istri, kemudian saya mau beribadah dulu. Ya. Kemudian dia wudhu, kemudian beribadah, ya. Kemudian dia beribadah sepanjang malam sampai jenggotnya basah karena menangis. Kemudian dia sujud karena nangis sampai basah juga. Sampai disebutkan basahnya itu mengenai kakinya Aisyah karena rumahnya kan kecil, ya. Dan dia tidur di bawah, ya, di tikar. Jadi sampai basah. Kemudian beristirahat sebelahnya Aisyah, kemudian tetap menangis hingga azan waktu subuh, Bilal memanggil azan. Kemudian Rasulullah SAW segera bergegas untuk siap-siap untuk subuh, kemudian subuh, ini asbabun nuzulnya ayat yang tadi dibaca oleh adik kita ya, Zulfa. Kemudian Bilal bertanya, oh Rasulullah, mengapa kau menangis? Karena kelihatan mungkin matanya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Sunda namanya cindul, matanya
banyak airbag-nya ya. Kenapa menangis? Ya, padahal Rasulullah sudah dimaafkan dosa-dosa yang lalu, sekarang dan juga yang akan datang. Kenapa? Ya. Kemudian beliau bilang, beliau menyampaikan bahwa malam kemarin Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang tadi dibaca. Truly in the creation of heaven and earth, inna fi khalqis samawati wal ardh and alteration and ade wa ikhtilafu al-laili wan nahar, ya, la ayatil ulil albab. Ulil albab. Albab itu sama ya, itu kata dasarnya lub. Lub itu juga sama hati artinya. Atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai core, ya, lebih dalam lagi. Ya, hati. Jadi kalau orang melihat mentafakuri kecintaan Allah, itu harusnya tanda-tanda bagi orang yang lub tadi, ulul albab, ya, people of discernment. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan celakalah atau merugilah, woe to anyone yang membaca ayat ini tetapi tidak mentafakurinya. Jadi sudah perintah sebetulnya tafakur tadi. Dan tadi disebutkan dalam ayatnya ya, yang kemudiannya jadi yazkurunallah wa yatafakkarun. Jadi pertama mengingat Allah, yazkur, kemudian wa yatafakkarun. Jadi sudah perintah. Jadi mengapa kita melakukannya? Dan yang kedua, memang tadi dari Quran, dari hadis, secara psikologi juga membantu ya, refinement, lebih halus lagi, menghaluskan spiritual kita. Tidak ada praktek spiritual tanpa tafakur. Ya, itu cuma omong kosong belaka. Walaupun tafakurnya, spiritualnya, tujuannya apa, selalu pasti info tafakur. Untuk Islam tentunya tujuannya yang seperti kita sebutkan tadi. Ya, jadi itu sudah mengcover why. Ya, kita juga tadi sedikit menyebutkan bahwasanya di surat Al-Mulk Allah sebenarnya menyebutkan ya, waja'ala lakum, ya, pendengaran kita, penglihatan kita, menjadikan pada kita pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita, al-afidah. Ya. Dan satu lagi ya, salah seorang dalam satu hadis ya disebutkan bahwa 1 jam tafakur itu lebih baik dibanding setahun beribadah. Atau bahkan ada hadis lain 60 tahun beribadah. Wallahu a'lam. Ya. Ini tidak boleh ini diartikannya bahwa waktu ini relatif ya, seperti Albert Einstein ya, relativity. Jadi kadang-kadang waktu di katakanlah akhirat itu seperti 100.000 tahun, kadang-kadang 50.000 tahun. Dalam Al-Qur'an relatif. Jadi sama ini juga ya. Jadi bertafakur 1 jam itu lebih baik dibanding tentunya ini yang Ivan bahas dulu waktu bulan puasa ya. Ini kita bicara mengenai sholat nawafil, ya, bukan sholat wajib. Sholat wajib you don't have option, you have to do it ya. Tapi sholat nawafil misalnya kita sunnah atau 1 tahun, itu tafakur 1 jam lebih baik dibanding itu. Kalau tafakur, makanya kita harus tahu bagaimana, seperti Imam Al-Ghazali sebutkan, kita harus tahu bagaimana caranya bertafakur. Tahun abad 11-12, Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin sudah komplain, wah ini orang-orang nih sekarang sudah ignorant. Bagaimana cara bertafakur, upon what, ya, untuk apa, untuk terhadap apa dia bertafakur, dan juga forward, untuk apa dia bertafakur. Itu ignorant, itu 3 ini. Caranya, kemudian terhadap apa yang ditafakurinya, dan juga untuk apa dia bertafakur. Makanya beliau menulis buku itu supaya kita di-revive. Makanya bukunya Ihya Ulumuddin, Revivification of the Science of the Deen. Ya. Itulah, jadi itu beberapa why-nya ya. Banyak sekali di buku kitab At-Tafakur, mungkin tidak ada waktunya kita bahas sekarang ini, tapi banyak sekali dituliskan mengenai fadilah-fadilahnya ya, meritnya bertafakur. Tapi paling tidak untuk orang-orang beriman, kalau dari Quran sudah diperintahkan, hadis Rasulullah di Bukhari juga sudah menyebutkannya demikian. Kemudian secara psikologi juga menyebutkan bahwa ini ya tentunya kita melakukannya insya Allah ya. Alright, oke. Kemudian yang ketiga ini how ya, insya Allah ini sesi portion terakhir dari
kita ya udah 5.50 ya, insya Allah kita jam 6 sekian ya. Oke, Imam Al-Ghazali sedikit menyebutkan bahwa ada 5 step dari tafakur ini. Ya, ada 5 step. Ini secara satu sudut pandang, nanti Ivan akan menyebutkan satu sudut pandang yang lain yang lebih praktikal. Tapi kalau dari Imam Ghazali disebutkan bahwa tafakur itu yang pertama adalah zikir. Ya, step pertama. Seperti dalam ayat tadi, yazkurunallah, ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya, pada saat berdiri, duduk, dan bersender di janabis kita, ya, saat kita. Jadi dalam artinya setiap saat, ya, setiap saat berzikir. Itu step pertama. Step kedua adalah step-nya ini adalah tafakurnya itu sendiri. Jadi dalam ini berkontemplasi. Jadi ini dari makanya nanti Ivan sebutkan yang lebih praktikal untuk yang tafakurnya khusus ya. Tapi Imam Ghazali menyebutkan step pertama zikir tafakur sesuai dengan ayat tadi. Wa yatafakkaruna Allah. Ya, jadi dia menyebutkan zikir dan tafakur. Kemudian dari zikir dan tafakur ini akan timbul satu understanding, pengertian. Ya. Di mana ini arti tafakur itu sendiri. Karena kalau zikir itu tujuannya zikir itu apa? Tujuannya zikir itu tujuannya adalah membuat sesuatu yang telah kita ingat supaya kita tidak lupa. Itu zikir. Ya. Itu zikir definisinya. Kita tahu Allah siapa dan kita tidak mau lupa Allah, makanya kita berzikir. Kalau tafakur itu misalnya kita tahu bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibanding dunia ini. Ya. Kemudian akhirat itu katakan merupakan tempat kita yang abadi, ya. Dari dua hal yang kita tahu bahwa akhirat itu lebih baik dan merupakan tempat akhir kita, makanya kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi misalnya dari dua hal yang kita tahu, kita mensintesis sampai pada kesimpulan yang berikutnya itu mentafakuri. Jadi kita melihat sesuatu kan hampir aja menyebut kayak gini, tapi kita mencoba memahaminya dari sisi hati kita, ya, menyadarinya, kemudian kita akan sampai pada putusan, oke, kita harus mempersiapkan diri untuk akhirat kita. Jadi understanding yang ketiga. Jadi zikir, mengingat Allah, mengkontemplate, kemudian kita akan sampailah pengertian bagi kita, understanding. Pada saat kita diberikan oleh Allah pengertian tersebut, nah ini agak perbedaan ya, untuk praktek-praktek tafakur, praktek-praktek meditasi yang sekarang ini New Age, itu lebih ke arah kita diminta untuk melakukan sesuatu. Lakukan ini, lakukan itu. Jadi kita tuh seolah-olah the onus is on you to do that. Ya, jadi kita yang harus berusaha. Ya. Tapi kalau tafakur itu justru sebaliknya. Tafakur itu justru menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kita mengerti, tapi setelah itu justru kita menyerahkan diri, mengkosongkan diri kita, mengkosongkan hati kita. Karena hanya Allah yang bisa membersihkannya. Ya, jadi kita menyerahkan, kita sadar betapa dalam surat Al-Mulk yang kita bahas ya, betapa kita tidak berdaya gitu. Ya. Ibadah kita saja, kita bisa beribadah itu karena Allah menghendaki kita untuk beribadah. Ya. Seperti itu. Jadi mengosongkan gitu. Nah, pada saat kita sampai pada pengertian tersebut, maka terjadilah step yang berikutnya menurut Imam Ghazali adalah iluminasi. Ya, jadi bersinar hatinya. Pada saat mengerti bahwa sadar peran kita di dunia ini, ya, kita akan teriluminasi. Yang kelima adalah transformasi. Ya. Nah ini pada saat belajar ini, Ivan juga salah seorang guru, Ivan juga menyebutkan ya, transformasi spiritual. Spiritual ini juga adalah kata yang sekarang ini agak di-abuse, dikit-dikit spiritual. Ya. Tapi sebetulnya apa arti spiritual ini? Ini bisa panjang. Spiritual itu berasal dari kata spirit, artinya roh. Ya, dalam konteks Islam itu artinya roh, ya, spirit. Ya. Jadi sekarang ini orang katakanlah mendengarkan konser Mozart atau mendengarkan apa gitu ya, yang istilahnya tuh ya orang yang main biola indah sekali. Begitu selesai, what a spiritual experience. Ya, atau kadang-kadang juga orang sekarang berbahaya ya menggunakan obat psychedelic spiritual experience.
Sebetulnya itu bukan spiritual, itu psychological state, ya. Atau kadang-kadang juga psychosomatic state, ya. Jadi badan kita merasakannya, ya, menggunakan obat seperti itu. Itu bukan spiritual state. Spiritual state itu masalah ruh, dan spiritual state itu tidak naik turun. Ya, true spiritual state itu kita mencapai satu tempat, kemudian kita bertahan di situ. Kemudian kita naik lagi, bertahan lagi. Terus step by step naik. Lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah. Ya, tapi kalau misalnya sekarang kita nonton konser Mozart, spiritual state, jatuh lagi. Minggu depannya pengen nonton lagi. Atau yang ketergantungan obatnya, pengen high, altered spiritual consciousness state. Naik turun, itu bukan spiritual state, itu psychological state. Tapi kita agak sedikit orang-orang menggunakan kata di abuse, ya. Jadi seperti tadi, jadi step-stepnya dalam Imam Ghazali dalam buku ini adalah kita berzikir, bertafakur, kemudian kita sampai pada pengertian, understanding, kemudian setelah understanding kita masuk kepada illumination tadi, ya, light, kemudian yang kelima transformasi spiritual kita, ya, lebih dekat, step by step, jangan terlalu pusing yang kita tidak bisa menguasainya, step by step, ya. Kalau kita kembali lagi, kita belum mencapai transformasi, ya, seperti itu. Ya. Makanya salah satu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Aisyah sebutkan, ya, amal yang paling baik itu adalah amal yang sedikit, amal yang paling baik itu adalah amal yang konstan, ya, walaupun sedikit, walaupun kecil. Makanya kita mulai misalnya bertafakur, ya 5 menit saja alokasikan waktu. Nah, kalau dari sisi praktikalnya, ya, ada salah seorang ulama yang hidup 100-200 tahun sebelum Imam Al-Ghazali. Bayangkan, ya, pada tahun sekitar tahun 800 atau abad ke-9 Hijrah, abad ke-9 Common Era, Masehi, umat Islam sudah mempelajari mengenai tafakur ini tadi. Ya, bukan zaman sekarang, zaman dulu. Dia menyebutkan pertama stepnya, ya, kalau tafakur itu ini seperti yang kita dengar di buku-buku self help, ya. Pertama, nama ulamanya Imam Al-Harits Al-Muhasibi yang mengambil dari ulama sebelumnya namanya Wahab ibn Munabih, dan Wahab ibn Munabih ini mengambil ini dari Ibn Abbas yang seorang sahabat, ya. Pertama kita harus relax badan kita. Ya. Jadi step pertama dalam bertafakur kita harus tentunya jadi kita harus dalam posisi seperti orang yang yoga atau gimana, ya. Dalam posisi yang jangan sampai kita tuh berat, harus relax sekali badan kita, ya. Bagaimana posisinya terserah. Mungkin ada masing-masing agak sedikit perbedaan. Ada yang mesti duduk, atau ada juga karena tidak bisa katakanlah lama-lama bersila di tembok di lantai, ada yang duduk. Tapi yang kita harus pertama adalah comfortable. Pertama untuk mengcomfortablekan badan kita, ya. Ini waktu bulan puasa kita pernah membahasnya, ya. Ya, jadi kemudian setelah body kita relax, ya, mata kita, ya, jadi seluruh sensor kita harus ditutup, ya. Mata kita, either kita tutup mata kita atau kita melihat pada satu poin. Seperti sholatnya, kalau kita mau khusyuk, kita either kalau sholat tentunya ada yang mazhab yang tidak membolehkan kita untuk menutupnya. Tapi paling tidak melihat pada satu poin, ya, mata kita. Kemudian telinga kita bukan ditutup seperti ini, ya. Telinga kita itu caranya adalah dengan mendengarkan satu suara. Karena kita kan telinga kita mendengarkan banyak sekali suara nih. Coba fokuskan pendengaran kita pada satu suara yang kita dengar dan stick to it, ya. Itu caranya menutup telinga kita, bukan di plug, tapi itu jadi yang ketiga, ya, itu yang ketiga telinga kita. Kemudian tangan, jangan bergerak-gerak. Kalau misalnya tadi sudah ini, ya, tangannya diusahakan juga kalau ada armrest, ya, di armrest di kursinya, atau, ya, yang rileks tangannya, ya, jangan bergerak-gerak, jangan membisikkan tangan. Kemudian pada saat itu sudah dicapai, yang berikutnya adalah fokus dan niat kita, ya. Kalau sudah yang tadi yang istilahnya yang dari luarnya, jasmaninya kita sudah bisa tenang, mulai kita fokus, ya. Tentunya dimulai dengan niat, ya. Karena kalau tidak niat, ya, kita seringkali lupa, ya. Kita niat.
dan kita minta pada Allah untuk diberikan jalan untuk bertafakur ini. Niat, ya berniat. Coba rileks, ya. Ada orang yang kalau dalam praktek meditasi yang di luar Islam ada juga yang mendengarkan orang berbicara. Ya, ada orang berbicara untuk istilahnya memberikan suatu mood tertentu supaya tenang. Ada juga orang yang tidak suka mendengarkan orang bicara pada saat aku terserah. Kalau dalam Islam ya terserah bagaimana ininya, atau mendengarkan ini Quran atau bagaimana. Tapi yang bagus ya coba satu tadi khusus terhadap pendengaran tertentu, kemudian coba fokus ya bahwa kita ingin apa namanya memfokuskan diri untuk bertafakur, dan salah satu caranya untuk memfokuskan diri selain untuk memfokuskan ke hati kita ya, jadi kita memindahkan center kita dari kepala kita ke hati kita ini salah satunya adalah melatih pernapasan. Dan biasanya kita latihan dulu pernapasan, setelah bisa melatih pernapasan baru kita digabungkan dengan tafakur ini. Jadi kita ini kalau bernapas sebetulnya sekarang ini karena sangat apa namanya terlalu cepat ya dunia bergerak, kadang-kadang kita tuh bernafasnya pendek sekali kalau kita lihat. Ya, kita tuh nggak pernah deep breath. Pendek sekali kalau kita lihat kita nafas. Ya, nah kita coba berlatih bahwa kita nafasnya lebih panjang ya. Jadi nafas panjang tahan, kemudian exhale, ya. Inhale, kemudian exhale pelan-pelan, ya. Apalagi kalau bisa apa namanya latihannya ya. Apalagi kalau bisa melakukannya misalnya pada saat subuh ya. Pada saat subuh ini udara masih bersih ya, dan ada istilahnya nafas ar-Rahman. Ya, jadi nafas dari Allah yang Maha Rahman ngasih pada saat subuh itu. Anginnya berbeda ya. Kalau bisa kita keluar sedikit kemudian deep breath, dilatih. Ya, dilatih. Kalau kita udah bisa latihan nafasnya panjang, lama kemudian ini dan sudah menjadi second nature. Kalau pertama-tama mungkin tidak bisa ya. Pertama-tama mungkin harus dilatih dulu. Setelah bisa melakukan pernapasan seperti itu, mencoba merasakan ya bahwa udara itu mengalir di badan kita. Ya, oksigen mengalir di badan kita. Kalau kita bisa merasakan, karena ujung-ujungnya akan ke hati kita. Ya, makanya itulah caranya untuk melatih agar fokus kita dari sini senternya di sini ke hati kita itu seperti itu. Mencoba melatih pernapasan kita. Dirasakan betul-betul melalui hati kita ini jantung ya. Nanti kalau udah jadi second nature seperti kita mengemudi ya, tadinya agak kaku sekarang udah lancar, sama bernapas juga sama harus dilatih. Pada saat sudah bisa itu yang penting digabungkan dengan tadi yang saat kelima tadi fokus itu. Jadi pada saat fokus kita dan kalau sudah bisa fokus ya tadi ya, karena fokus itu tantangan sekali ya di masa modern ini. Attention span kita tuh pendek sekali sekarang ya, tidak bisa terlalu panjang. Even sekarang ngobrol udah hampir 1 jam juga udah agak susah ya, attention span sudah pendek ya. Itu seperti tadi kita fokus, kemudian niat tadi ya fokuskan, kemudian latihan nafas, kemudian barulah kita mentafakuri kejadian bumi ini ya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Kalau kita melihat dalam surat Yasin juga yang pernah kita bahas itu seperti itu ya. Kita dilihat ya pergerakan siang dan malam, pergerakan benda-benda langit yang sungguh majestik ya. Tapi yet mereka takluk kepada jalan Allah. Bulan itu tidak pernah keluar dari orbitnya, tidak pernah menyusul matahari, terus aja. Ini, padahal mereka benar-benar yang sangat majestik ya. Nggak ada tujuannya, sama. Setiap kemudian kan angin juga sama, ada tujuannya. Ya, karena ada tanaman-tanaman yang berpopulasi dengan angin. Ya. Kemudian hujan, kemudian tanaman tumbuh, kemudian ada matahari fotosintesis. Makanya terjadi energi, ya, yang hijau. Gitu. Dari yang energi ini kemudian dimakan oleh hewan-hewan yang vegetarian, ya, memamah biak. Kemudian hewan yang vegetarian itu dimakan oleh hewan yang lain atau oleh manusia. Ada energi manusia bisa melakukan kegiatan. Terus kemudian ya, manusianya bertambah kuat, kemudian jadi lemah, kemudian meninggal, ada lagi. Ya, kalau kita diminta untuk terus mentafakuri pergerakan seperti itu, sampai-sampai kita harus menyadari bahwa sebetulnya kita semua ini
memang ada role tentunya di dunia ini, karena Allah selalu menginginkan, selalu memberikan sabab kepada kita, memberikan means. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkan kepada kami jalan yang benar, jalan yang kita ingin lakukan ini. Tujuannya dan hasilnya dari Allah. Kita tidak meminta kepada Allah, tunjukkan kepada kita tujuan yang benar. Tujuannya sudah dari Allah, dan Allah yang menunjukkannya. Kita meminta kita supaya menjawab jalan. Jadi role kita ini berusaha di dunia ini, ya, berusaha untuk sesuai dengan role kita di dunia ini. Kita berusaha sebaik-baiknya. Kadang-kadang sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak masalah, move on, ya, seperti itu tadi. Pada saat kita dalam kondisi yang syahid tadi, hadir, ya, kita tidak akan merasa kecewa, ya, sedih mungkin itu manusia, ya, tapi kita tidak pernah komplain kepada Allah. Secara spiritual kita tidak pernah komplain. Maaf, kita tidak pernah komplain kepada manusia. Komplain kepada Allah. Kalau dalam bahasa Inggris ya, ini again ada bahasa ya. We don't complain. We don't question, but we can complain to Allah. Ya, dalam literatur bahasa Inggris mengenai ini. Kita boleh mengkomplain seperti Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Taif, komplain kepada Allah, ya Allah, pada siapa engkau akan serahkan diriku ini? Tidak apa-apa, komplain. Ya. Tetapi beliau tidak meng-question, ya Allah, kenapa kau biarkan rakyat, orang-orang Taif itu melempari saya? Ya, komplain, aku adalah makhluk yang lemah, pada siapa engkau akan serahkan ke aku ini, ya. Sesungguhnya kalau seandainya apa yang terjadi pada diriku ini katakanlah tidak membuatmu, atau Allah tidak marah terhadap apa yang terjadi padaku, aku tidak apa-apa. Rasulullah SAW menjawab demikian, ya. Jadi walaupun dia dilempari, dia sedih, ya. Tetapi kalau memang itu adalah karena aku bersalah dan kau marah padaku, tidak masalah. Ya, itulah poinnya Rasul. Ya. Tapi seandainya Allah menghendaki aku untuk lebih bebas, tentunya itu akan lebih baik bagiku. Jadi meminta, kemudian jadi mengkomplain, kemudian meminta, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu question, ya, why I don't deserve this, that kind of thing, ya. Jadi hal yang seperti itu tidak boleh. Oke, jadi kita sudah membahas tadi apanya, kemudian mengapa kita harus melakukannya, kemudian bagaimana tadi caranya, yang step tadi, jadi dari mulai mata kita, ya, atau relax badan kita, mata kita, kemudian telinga kita, ya, kemudian tangan kita juga relax, kemudian fokus dengan bagaimana caranya, ya, melatih pernapasan kita juga, ya, kemudian begitu melakukan tafakur. Kalau kita bisa melakukannya step by step, ya, praktis 5 menit nafasnya dulu. Kalau kita bisa 5 menit atau sampai 15 menit per hari melakukannya, insya Allah kita akan, baik kalaupun tidak hadir setiap saat, ya, karena berat melakukan seperti itu, paling tidak kita akan mudah kalau pengen dalam kondisi yang hadir. Dan pada saat kita menghadapi suatu musibah juga lebih ridho, ya, karena kita sadar bahwa itu adalah kita sadar bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. Secara spiritual, baik buruk itu sudah keputusan Allah. Ya, di baik yang katakanlah disebutkan kalaupun ada kecelakaan misalnya, atau katakanlah, wah, ini parkir mobil di supermarket, tiba-tiba mobilnya hilang. Ya, alhamdulillah. Bukan berarti kita pasrah, oke, kita laporkan segala macam, tapi dalam hati spiritual kita, alhamdulillah. Kita tidak tahu, mungkin kalau kita tidak mobilnya tidak hilang, kita pakai mobil mungkin celaka. How do we know? Ya. Jadi kita mungkin Allah lebih mengetahui. Ya. Seperti surat Al-Kahf, ya, oleh Khidir, perahunya dilubangi karena berlubang, tapi masih bisa jalan, berlubang. Raja yang tirani di sana tidak mengambil perahu tersebut. Nah, buat apa diambil? Perahunya berlubang. Perahu yang baik diambil semua oleh dia, dirampas. Perahu yang tadi, nelayan tadi tidak diambil. Jadi nelayan tadi bisa memperbaikinya dan bisa berusaha lagi. Kadang-kadang seperti celaka, tapi seperti musibah, tapi sebetulnya memberikan sesuatu yang lebih baik. Ya.
Kadang-kadang musibah justru menjadikan kita dekat kepada Allah. Ya, dengan demikian musibah itu lebih baik buat kita dibanding kalau tidak musibah, kita jadinya istidraj, ya, berderajat-derajat, kita malah semakin lupa kepada Allah. Ya, semakin banyak nikmatnya malah semakin lupa. Auzubillahi min dzalik. Ya, demikian mungkin kita bisa lanjutkan, ini udah hampir 1 jam. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan kalau ada. Silakan Pak Bim.